Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kembali lagi dengan saya. Saya lupa memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan hari ini hujan. Mudah-mudahan jaringan di sana mendukung. Saya menjelaskan banyak ilmu ijazah tentang ilmu kekebalan. Namun banyak orang berpikir mengambil ijazah atau mengambil ilmu kekebalan dengan mahar yang begitu murah, tapi mereka masih berpikir padahal ilmu itu yang saya berikan atau saya ijazahkan, ilmu yang saya ijazahkan dengan mahar hanya Rp450.000, tidaklah sebanding jika Anda mau mencari ilmu tersebut. Waalaikumsalam saudaraku. Saya memosting ilmu kekebalan, menjelaskan anti besi, anti batu, anti kayu, anti bambu, dan lain-lain sebagainya. Ilmu kekebalan dibagi dua. Menurut pengalaman saya, ilmu kebal dibagi dua. Kebal yang pertama karena jin, dan kebal yang kedua karena energi yang diliputi dirinya atas pemberian Allah Subhanahu wa taala karena dia minta. Ini menurut saya dan menurut orang banyak. Waalaikumsalam saudara iman. Namun menurut saya ilmu kebal seutuhnya ada 3. Yang pertama, ilmu kebal karena jin. Adanya jin yang menghalangi senjata sehingga dia tidak mempan. Yang kedua, dia meminta kepada Allah sehingga senjata tidak termakan kepada dirinya. Kemuliaan waalaikumsalam. Sedangkan yang ketiga adalah ilmu kebal, di mana sebenarnya yang ketiga ini bukan kebal. Ini yang saya ijazahkan di ijazah ilmu mengaktifkan muntak besi, badar besi, selonata dan lain-lain. Sebenarnya itu bukan kebal. Karena isinya ilmu hakikat. Pada dasarnya ilmu semula jadi yang menjelaskan tentang kejadian sesuatu sebenarnya bukan kebal. Menurut saya tidak ada ilmu kebal. Ya, menurut saya tidak ada ilmu kebal. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan jasad itu terluka. Ya. Waalaikumsalam saudara Ezi. Pada dasarnya manusia itu terluka. Namun kenapa kebal? Sebenarnya bukan kebal. Yang ketiga ini bukan kebal. Allah menganugerahkan pada dirinya, pada seseorang itu, sehingga orang itu tidak mau dilukai oleh besi. Sama dengan cerita kejadian Nabi Ismail waktu mau disembelih oleh bapaknya. Itu kan Nabi Ismail tidak kebal, tapi pisau itulah yang tidak mau memakan dirinya atas izin Allah. Ketika sesuatu sudah diizinkan oleh Allah, besi ini tidak mau melukai seseorang, maka senjata apapun yang dia pakai, walaupun itu pusaka, mesti tidak tembus. Ya, pasti tidak tembus. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada hakikatnya senjata tidak mau memakannya. Jadi perbedaan antara ilmu kebal jin ada antinya. Dirubah menjadi.
Tapi ilmu kebal yang diminta oleh Allah, bisa saja Allah mencabutnya karena sesuatu. Ilmu kebal yang kedua dengan ketiga ini saling berkaitan. Kenapa? Yang pertama itu diminta sama Allah sehingga mendapatkan hakikat yang ketiga. Sedangkan penyempurnanya adalah 4. Apa kebal yang keempat? Yang keempat sebenarnya bukan kebal. Ilmu ini berupa karomah yang hanya dimiliki para wali untuk memiliki atau menunjukkan kelebihan kekeramatan seorang waliullah. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu ada yang bertanya, Gus, kalau kebal besi itu kebanyakan saya dengar dikena bambu tembus. Itu kalau kebal jin. Ilmu kebal banyak. Ada anti bacok, tidak anti tusuk. Ada anti sayat, tidak anti bacok. Kebanyakan orang ngetes. Ini saya beri satu contoh. Seperti ini. Ya kan? Saya beri satu contoh. Satu contoh. Kebanyakan orang membuktikan sebuah ilmu kebal itu satu sesetan. Satu sesetan maksudnya satu arah. Satu arah itu begini. Ya kan? Ini senjatanya dipegangnya begini, terus dia seset begini. Nah, begini paling. Biasanya kan begini. Itu biasanya. Tapi jarang ada yang mau seset begini. Jarang. Pastikan pisau itu tajam semuanya. Pastikan tajam semuanya. Nah, kita contoh ini, Ram. Kalau menguji coba, jika seseorang mengambil ijazah ilmu saya terus ragu, sebaiknya jangan. Karena saya mengamalkan ilmu bukan sebentar, lama. Cukup satu amalan sebenarnya, dan Anda menjadikan pondasi amalan itu diamalkan bertahun-tahun lamanya. Karena amalan ketika baru diamalkan 40 hari, belum cukup 3 tahun, itu baru mengetuk pintu ilmu. Baru mengetuk pintu. Kalau sudah cukup 3 tahun pengamalan, maka dia baru mengalir atau menyatu ke darah daging. Jadi kalau misalnya mengamalkannya baru 1 tahun kok tembus, jangan mengatakan ilmunya tidak kuat, tapi Anda yang mengamalkan. Lalu apakah dengan pengujian dengan seperti ini cukup? Kurang. Tekan. Tekan. Ditekan. Masih ragu? Apakah betul anti bambu? Kita ambil contoh. Ingat, sekebal-kebalnya manusia, kalau waktunya mati ya mati. Kalau waktunya apes ya apes. Ya, itu ya. Ini saya punya bambu runcing. Saya kasih contoh. Mudah-mudahan kelihatan ya. Seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kelihatan. Anda mengatakan, seseorang mengatakan, atau siapa saja mengatakan, kok bisa ditajrid? Kita mengamalkannya tidak baru. Saya tidak akan mengatakan anti bambu kalau tidak terbukti sama saya. Saya tidak akan mengatakan anti pukul kalau tidak terbukti sama saya. Kena peluru pun saya pernah. Saya pernah kena peluru. Waktu itu kena di jempol. Sakit. Karena yang menembak bukan orang, tapi saya sendiri. Itu pun tidak sengaja kena. Saya pun tidak tahu kejadiannya akan seperti itu. Melewati kesempatan ilmu yang berharga. Ini saya kasih contoh lagi. Ini benar-benar runcing. Ini tidak bengkok ya. Tidak rusak ujungnya. Tidak rusak. Jangan nanti bilang saya rusak ujungnya. Nih. Ini bukan bambu muda, ini bambu tua. Itu sudah kuning. Nih. Cuma masih basah. Nih. Jangan bilang ya. Saya ulangi. Mudah-mudahan kelihatan. Apa kurang terang? Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Nih. Ingat, ijazah yang kemarin saya ijazahkan tidak akan terulang 2 kali. Kalau mau belajar kepada ahli pelet, pastikan ada orang. Walaupun tidak menikah. Bukti seseorang yang memiliki ilmu pengasihan tinggi, maka dia disukai oleh banyak orang. Dan lebih sedikit orang yang membencinya. Itu satu. Bukan dilihat istrinya. Menurut saya. Karena ilmu pengasihan atau ilmu pelet lebih kuat pengasihan menurut saya. Pelet hanya mengambil lawan jenis, sedangkan pengasihan mengambil seluruh jenis. Begitu juga ilmu kebal. Pastikan orangnya menguasai. Ya tidak akan saya katakan seperti itu kalau tidak betul-betul anti bambu. Berbekas ya berbekas. Berbekas. Siapa bilang tidak berbekas? Kita ini manusia, bukan besi, bukan batu. Tetap berbekas. Apakah saya pernah berdarah? Pernah. Walaupun saya tekan kuat, tapi tidak akan sampai putih ke daging. Tidak. Sedikit. Dan itu termasuk kebal. Seandainya tidak kebal, hancur sampai urat. Jadi ingat, ilmu kebal ada 3. Jin. Karena doa yang diamalkan atau mantra, sehingga meliputi energi doanya kepada seluruh tubuh. Yang ketiga, ilmu hakikat. Sedangkan ilmu yang saya miliki, yang sering saya amalkan adalah ilmu hakikat atau ilmu semula jadi. Karena kenapa? Kalau terlanjur jadi ya jadi. Kalau kalau diamalkan terus menerus, senjata yang tidak memakan kita, bukannya kita yang kebal. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu bagaimana banyaknya definisi ilmu kebal? Kalau anti tusuk ya ditikam, bukan ditempelkan, tikam. Harus berani, harus nekat. Sama dengan ilmu sayat seperti tadi.
Kalau betul-betul ilmu Anda sudah yakin, usahakan jangan cuma dibeset. Jangan cuma begini. Udah biasa. Udah biasa. Ingat, di atas langit masih ada langit. Sekebal-kebalnya orang pasti mati. Oke? Itu ingat baik-baik. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang sudah terima ijazah dari saya, amalkan baik-baik. Jangan terlalu banyak cari. Satu saja cukup kau amalkan hingga dia menjadi pondasi yang keras di dalam dirimu. Seperti kayu yang hidup, dia terlalu lama menjadi kayu sehingga menjadi galih di dalam tubuhnya. Lama-kelamaan galih menjadi mustika di dalam tubuhnya. Begitu pula amalan yang Anda amalkan. Satu saja. Cukup satu. Jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak amalan, tidak ada yang pasti. Simpan itu. Baru satu ketuk pintu, mau buka pintu lain. Baru ketuk pintu, mau buka pintu lain. Amalkanlah dulu satu amalan. Kalau misalnya sudah mumpuni, mau tambah ilmu boleh. Silahkan ditambah amalannya. Cukupkan hingga kau rasa amalan itu cukup. Jangan ditumpuk-tumpuk. Amalkan cukup satu ilmu. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan menambah wawasan. Dan ingat, ini pesan saya yang selalu saya bilang sama orang yang belajar ilmu kebal. Ilmu kebal itu satu, tidak ada manfaatnya. Kedua, tidak merubah takdir. Kalau waktunya mati ya mati. Sekebal-kebalnya orang kalau kena sakit, dia sakit juga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.